Di Bincang Redaksi edisi 34, kita akan menampilkan seri cerita sampul dan selidik edisi September 2021. Tajuknya, Selisih Arsip, Pengungsi Afghanistan dan Negara Lain di Indonesia. Selamat sore sahabat, saya Mahandis Yonata Tamrin, Tuan Rumah Bincang Redaksi dan Managing Editor National Geographic Indonesia. Semoga semuanya sehat-sehat semua ya. Ya, topik kali ini sebenarnya kaitannya dengan isu terkini ya, dan juga sampul di National Geographic, bahwa kita menampilkan sampul situasi di Afghanistan, kebebasan yang diperoleh orang-orang Afghanistan sejak 20 tahun lalu, kini berada di ujung tanduk ya. Apa yang sesungguhnya terjadi saat kaum ekstremis menggenapi usaha untuk mengambil alih negara. Nah, di sini saya akan menampilkan sampul majalah National Geographic Indonesia edisi September. Ya. Nah, di sini kita menampilkan foto karya Tiana Hayeri ya. Fotonya ini berkisah tentang sosok ibu yang sedang berduka menziarahi salah satu dari 90 makam korban pengeboman sekolah. Peristiwa memilukan itu terjadi sekitar awal 2020 di Kabul, Afghanistan. Jadi tampak pemandangan bukit-bukit tandus ya di Afghanistan. Nah, mungkin saya mau ini dulu deh, menyapa sahabat yang sudah masuk dalam peserta di sini. Boleh tolong ke menti.com dan masukkan kode 81162332. Kita akan lihat dari mana saja sahabat yang sudah masuk di peserta bincang redaksi sore ini. Silakan. Ya, ada dari Bogor, ada dari Seipakning, Jakarta, Jogja, ada yang dari Malang, Madiun, dari Sangihe, wah, paling Stanley utara nih. Ini Bang Stanley nih, pelanggan National Geographic Indonesia paling utara di Sangihe. Katanya Bang Stanley ini ngefans sama Bang Yuli ya. Waduh. Baik, ya kita nanti akan kita lanjutkan. Nah, untuk tata cara bincang redaksi untuk diskusi. Jadi diskusi ini akan direkam sampai nanti batas waktu yang ditentukan untuk sesi tanya jawab ya. Dan teman-teman bisa menggunakan kolom komentar atau nanti bisa mengacungkan jari ya, tunjuk jari, raise hand. Di situ diaktifkan aja tombol raise hand-nya. Apabila nanti pada sesi tanya jawab ingin bertanya kepada narasumber. Oke. Nah, ini saya ingin flashback sebentar ya. Oh ya, ini untuk penanya ada 2 penanya beruntung nanti akan mendapatkan hadiah masing-masing tas ya untuk 2 penanya yang beruntung. Ya. Ya, saya mau melihat ini ya, kondisi terkini, data-data terkini kaitan dengan pengungsi, khususnya Afghanistan. Jadi, kalau data dari UNHCR, Badan PBB Urusan Pengungsi itu tahun 2020, ini sejumlah 2,6 juta pengungsi ini tercatat keluar dari Afghanistan ya. Jadi dari Afghanistan ke negara-negara lain, bisa ke negara tetangga atau sampai ke Eropa, bahkan ke Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Dan secara global, Afghanistan menjadi negara ketiga terbesar ya dalam hal populasi pengungsi. Nah, ini ketiga setelah Suriah dan Venezuela. Tentu ini kekerasan yang meningkat terus mendorong orang keluar dari negara-negara itu. Jadi ada pergolakan politik, rasa tidak aman, dan mereka keluar dari negara itu.
Nah, bincang redaksi sore ini kita akan menampilkan kisah arsip ya yang kita susun, kita bikin 10 tahun lalu, tepat 10 tahun lalu sebenarnya, tentang kehidupan pengungsi asal Afghanistan dan juga negara-negara lain yang ada di Indonesia. Jadi mereka terdampar. Waktu itu feature-nya bertajuk Mengejar Harapan ke Negeri ke Tanah Seberang ya. Terbit di National Geographic Indonesia edisi November tahun 2011. Nah, waktu itu saya ditugaskan sebagai penulis, kemudian fotografernya Om Ferry Latif yang ada di Jakarta, dan Om Yuli Seperi di Tanjung Pinang. Jadi kita ada dua kota yang kita lihat situasi pengungsinya. Nah, kita kembali ke sampul edisi 2021 September ini ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah sosok ibu dari sebuah keluarga yang sedang berduka di salah satu makam ya, korban pengeboman di Kabul. Nah, edisi September ini menampilkan cerita judulnya Bencana Perpecahan Afghanistan. Next. Nah, ini feature ini ditulis oleh Jason Motlach. Dia seorang penulis dan juga pembuat film yang telah meliput perang di Afghanistan sejak 2006. Kemudian fotografernya adalah Kiana Hayeri. Ini fotografer Kanada, tapi keturunan Iran dan sudah bekerja di Afghanistan sejak 2013. Jadi mengikuti pergolakan sosial politik di Afghanistan sejak beberapa tahun lalu ya. Nah, kita akan lihat di sini. Ini opener ya untuk pembuka feature di edisi September. Yang di kiri ini adalah namanya Sumbul Rea, perempuan, 17 tahun. Dia mahasiswi di sebuah institut musik ya di Afghanistan. Asalnya dari desa terpencil di Nuristan, dan ayahnya ini sudah 3 kali diculik oleh Taliban dan dimintakan tebusan juga. Nah, karena si ayah ini memperbolehkan si putrinya ini belajar musik gitu. Jadi musik dianggap sebuah hal yang tabu ya bagi Taliban. Nah, yang kanan ini namanya Saimullah. Usianya 16 tahun, jadi ya setara ya dengan si Sumbul Rea tadi. Ini pemuda yang direkrut Taliban dan dikenai tuduhan memasang sebuah bom dengan target tentara Afghanistan. Jadi ini udah ditangkap di Afghanistan dalam pusat rehabilitasi remaja, dan kebetulan ayahnya yang memimpin sebuah pasukan bersenjata anti Taliban ini menolak menandatangani berkas untuk melepaskan si Saimullah ini. Jadi dia tetap ada di pusat rehabilitasi. Siap, lanjut. Ini pasar ya, Kote Sangi di Kabul bagian barat. Jadi riuh dengan aktivitas pagi hari sini ya. Sebagian besar penduduk Afghanistan ini kita tahu Sunni, kemudian kaum minoritasnya Syiah menjadi target negara Islam dan Taliban. Berikutnya, next. Ini tentara-tentara Afghanistan. Tentara-tentara Afghanistan yang 4 minggu ya, setelah 4 minggu berada di posisi garis depan, dan mereka selesai tugas berjalan kaki selama 5 jam untuk mencapai provinsi Badakhshan. Nah, Taliban mengambil alih wilayah itu pada awal Juli kemarin dan membunuh dan menangkap banyak tentara, juga kaum bersenjata sekutunya gitu. Lanjut. Salah satu kafe ya di Afghanistan. Sebenarnya kalau di kafe ini suasananya sih nggak kerasa kalau di luar itu ada perang ya. Jadi seperti kafe-kafe di kota-kota kita lah. Jadi pemuda dengan video musik, terus
sebenarnya perempuan sebenarnya tidak dilarang sih, tapi hanya sedikit yang datang sejak tempat ini dibuka 2 tahun silam. Nah, di bawah kekuasaan Taliban ini musik dan TV tampaknya kalau dulu tuh orang nggak boleh nonton TV, nggak boleh musik, intinya dilarang oleh Taliban, dan perempuan tidak dapat meninggalkan rumah tanpa ditemani kerabat laki-laki. Nggak tahu Taliban yang sekarang apakah seperti dulu atau tidak. Lanjut. Ini petugas, ini polisi sih, polisi yang jaga-jaga di salah satu distrik di sana, di Panjwai. Jadi titik strategis di jalanan menuju ibu kota provinsi Kandahar. Next. Ini seorang ibu ya, namanya Hafiza. Jadi dia mengungsi setelah Taliban merampas desanya pada 2019. Jadi ketika salah satu dari keempat putranya ini bergabung dengan Taliban, si ibu ini meminta kepada komandan Taliban untuk memperbolehkan anaknya pulang, tapi mereka menolak gitu ya. Lanjut. Ini peta Afghanistan ya, negara yang tidak punya laut. Jadi ada di edisi September akan dijelaskan tentang perjalanan sejarah wilayah ini yang terbentuk karena beberapa perang gitu, termasuk yang invasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Jadi rezim Taliban digulingkan karena melindungi Al-Qaeda dan Osama bin Laden waktu itu, kaitannya dengan September 2001. Lanjut. Ini juga kaitan dengan biaya konflik. Jadi pemerintah Amerika Serikat juga melaporkan bahwa perang Afghanistan ini telah memakan banyak uang pajak warga Amerika Serikat ya. Nanti detailnya sahabat bisa cek di edisi September. Lanjut. Ini juga kaitan dengan standar hidup dan pendidikan menengah yang ada di Afghanistan, baik sejak Amerika Serikat berada di sana gitu ya. Jadi ada trennya. Gitu. Lanjut. Sama ini kaitan dengan pangan juga masih banyak ya yang merasa belum tercukupi ya, karena daerah di Afghanistan juga sulit dijangkau. Jadi hampir 3/4 populasi kekurangan akses ke makanan yang cukup. Penyebab kematian juga bervariasi ya di sini. Tapi ada yang soal konflik dan terorisme ini. Kalau dulu di 2009 itu kaitannya konflik terorisme itu urutan ke-6, sekarang jadi urutan ke-2. Gitu. Next. Ini peta di Afghanistan dan beberapa keterangan ya tentang kondisi di sana, termasuk panen opium. Lanjut. Nah ini gadis-gadis dari ini minoritas ya, kalau kita lihat wajahnya, saya sampai mengenal nih wajah Afghanistan, wajah Iran itu ketahuan yang jadi pengungsi ya. Ini minoritas Uzbek ya, jadi perempuan-perempuan dari Uzbek, dia berjalan keluar dari sekolah menengah Marsal Dostum di kota barat laut Sibirkhan, provinsi Jowzjan di sana. Next. Ini anggota parlemen di Afghanistan, Raihana Azad. Dia bermobil di jalanan Kabul dalam mobil anti peluru ya, dalam perjalanannya menuju sebuah sesi parlemen pada Hari Perempuan Internasional. Ini aktivis ini sebenarnya selamat dari sebuah usaha pembunuhan dan sebuah bom bunuh diri sih. Jadi dia termasuk target yang diincar oleh Taliban barangkali ya. Lanjut. Ini orang-orang Hazara.
kaum Muslim Syiah minoritas berkumpul di salah satu provinsi di Afghanistan merayakan Nowruz, jadi hari pertama musim semi. Sebenarnya Nowruz itu nggak hanya dirayakan di Afghanistan sih ya, tapi juga di Iran dan juga negara-negara Asia Tengah. Tapi kaum Sunni ini menganggapnya hari raya Persia kuno dan tidak Islami. Jadi memang akhirnya dilarang oleh rezim Taliban. Lanjut. Ya, ini yang tadi seorang ibu yang menziarahi salah satu makam. Lanjut. Ini seorang komandan pasukan bersenjata pro pemerintah sih, duduk bersama dengan anak-anaknya di rumahnya. Ya, dia mempelajari pandangan ekstremis ini saat bersekolah di sebuah madrasah ya, bukan di Afghanistan sih, dia sekolahnya di Pakistan. Kemudian kembali ke kampung halaman untuk bergabung dengan Taliban. Setelah sebuah pertikaian dengan pemimpin Taliban, dia bersekutu dengan pasukan pemerintah ya gitu. Ada dramanya gitu. Lanjut. Ini yang terakhir ya. Oh ya. Nah, ini sebentar lagi ya. Saya jelaskan sebentar untuk mengantarkan teman-teman yang nanti akan mempresentasikan foto-foto. Jadi pada 2011 November kami menampilkan cerita Mengejar Harapan ke Tanah Seberang. Ini bagian dari kampanye waktu itu 7 miliar manusia. Jadi menandai populasi manusia yang sudah sampai 7 miliar dan apa dampak dari populasi itu, pengaruhnya terhadap bumi seperti apa. Salah satunya di Indonesia menampilkan cerita tentang pengungsi. Next. Nah, ini sedikit gambaran saja supaya nanti teman-teman saat menyaksikan foto dari teman-teman fotografer ada gambaran ya. Jadi sebenarnya tuh ya takdir Indonesia sih kalau menjadi negara persinggahan bagi pengungsi ya. Persinggahan saya nyebutnya bukan tujuan, karena beberapa dari mereka yang saya tanya langsung baik dari Afghanistan maupun dari negara-negara lain, Yaman atau dari Sudan atau dari Persia yang lain, bahkan dari Sri Lanka pun sebenarnya mereka bukan tujuan akhirnya bukan di Indonesia gitu. Jadi mereka tuh singgah ya bisa lama ya, bisa bulanan, mungkin bisa setahun gitu ya di Indonesia. Dan tentang geografis Indonesia ini sangat strategis ya bagi perlintas pengungsi. Perlintasan, lihat teman-teman bisa lihat ya dari Asia Barat yang bertujuan ke Australia atau Selandia Baru. Jadi mereka bisa lewat udara gitu ya, lewat udara itu biasanya ke Thailand atau ke Malaysia, kemudian nanti dilanjutkan dengan speedboat ke Sumatera, dari Sumatera nanti ke Jawa, dan ujungnya bisa dari Jawa ini langsung ke Pulau Christmas, atau paling ujung tuh di Timor, Kupang, itu dari Timur Tengah Selatan mungkin mereka nyebrang ke Australia. Ada banyak jalur sih sebenarnya. Tapi ada juga yang dari Sri Lanka ini mereka dengan perahu ya. Saya dapat seorang informan dari Sri Lanka yang ceritanya mengenaskan sekali ya. Mereka berperahu lambat sekali keluar dari Sri Lanka dan akhirnya terdampar di Pulau Panaitan di dekat ujung kulon. Dan akhirnya diselamatkan oleh polisi air Indonesia dan masuk dalam pencatatan UNHCR, dan mereka waktu itu langsung ditempatkan di Cisarua. Nah, ini peta lintasan ini sumbernya dari Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, saya mau memperkenalkan narasumber ya. Yang pertama Om Ferry Latif, waktu itu menemani saya liputan pengungsi di Cisarua dan Bogor, dan juga termasuk ke kantor di Kementerian ini ya, Hukum ya dan HAM. Selamat sore Om Ferry.
Selamat sore, Om. Suaranya masih mute. Ya, selamat sore semua. Mohon maaf, saya baru makan nih, jadi masih keringetan. Saya baru masuk, datang terus makan, lapar dari pagi jalan. Selamat sore semua ya, salam kenal semuanya. Ya. Om Ferry waktu itu menghabiskan beberapa hari ya, kita bolak-balik ke Cisarua dan mengamati sendiri kehidupan pengungsi di sana seperti apa. Ya. Selain di Cisarua, saya juga ditugaskan ke Tanjung Pinang waktu itu karena kebetulan ada kapal pengungsi dari Sri Lanka yang diamankan gitu ya. Tujuan mereka sebenarnya mau ke Selandia Baru, tapi karena lewat Selat Malaka dan mereka tidak membawa dokumen, akhirnya mereka diamankan oleh imigrasi dan masuk rumah detensi. Nah, selama di Tanjung Pinang, saya ditemani oleh fotografer Yuli Seperi. Selamat sore, Om Yuli. Selamat sore, Mas Andi. Selamat sore, Mas Ferry Latif. Ya, senang sekali. Sebenarnya ini edisi reuni ya, reuni 10 tahun lalu ya. 10 tahun lalu kami meliput tentang kehidupan pengungsi dan kebetulan ada peristiwa di Tanjung Pinang sehingga saya ketemu dengan Om Yuli Seperi. Nah, sebelum para fotografer ini bercerita, saya ingin laporan terkini ya tentang pengungsi di Indonesia per Juni 2021 dari UNHCR. Ini yang ada di Indonesia sekitar 13 ribuan ya, lebih dari 13.000 pengungsi. Kalau UNHCR dia membagi dua sih, pengungsi dan pencari suaka. Nah, kalau yang pengungsinya sekitar 10.000, sementara pencari suakanya 3 ribuan gitu ya. Tapi dalam definisi hukum Indonesia, keduanya disebut pengungsi. Ya, Om Ferry, mulai sekarang ya Om, silakan ya Om ya, untuk memaparkan cerita fotonya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi saya sebenarnya, maaf yang baru makan, maaf nih. Ini sebenarnya saya nggak terlalu lama motretnya, beberapa kali datang. Karena salah satunya adalah untuk mencapai akses ke para pengungsi itu kita nggak bisa datang begitu aja kemudian motret gitu. Harus dengan ditemani orang-orang imigrasi atau dari organisasi PBB yang di bawah PBB yang mengelola mereka. Karena para pengungsi ini kan ditangani UNHCR dan UNHCR itu punya kontraktor yang menangani para pengungsi itu gitu. Jadi pengungsi itu begitu masuk setelah lewat mitra mitra ya. Mitra. Jadi mitra UNHCR. Jadi apa ya? Kemudian mereka akan difilter sampai kemudian ditentukan statusnya asylum seeker. Tapi sebelum itu mereka akan ditempatkan di rumah detensi denim ya. Nah, ketika sudah lepas dari denim, rumah detensi mereka akan ditempatkan di rumah-rumah gitu, di rumah-rumah dan kebanyakan di daerah Bogor. Ada yang di Bogor di bawah dan ada yang di atas di kota gitu. Apa di pegunungan di daerah Cisarua tepatnya ya. Megamendung, Cisarua tuh banyak. Jadi nggak heran kalau kemudian timbul sekarang kalau kita ke puncak di Cisarua akan banyak kafe-kafe yang bergaya Timur Tengah gitu, karena pengaruh dari kedatangan para pengungsi ini. Nah, ketika saya datang, ada beberapa pengungsi yang saya temui, yaitu dari Sri Lanka, karena waktu itu konflik Tamil ya, terus dari Iran, kemudian dari Afghanistan sendiri gitu. Dan ada acara UNHCR yang kita hadiri bersama. Jadi, sederhananya, mereka ingin mencari kehidupan lebih baik di negara yang lebih baik, gitu, lebih damai, lebih tentram, lebih tertib. Jadi mereka mencari suaka ke negara tersebut. Nah, Indonesia sebenarnya tidak masuk negara tujuan gitu ya, tidak masuk tujuan. Tujuan mereka biasanya yang dekat-dekat Indonesia yang lebih dianggap lebih makmur, lebih maju adalah Australia, New Zealand, atau mungkin ke Fiji Island, gimana gitu, daerah-daerah Pasifik gitu loh.
Nah, saya datang ke tempat-tempat mereka ditampung di rumah-rumah penduduk di puncak, di Cisarua. Dan ada beberapa kisah yang saya ingin sampaikan. Pertama, status pengungsi itu kayaknya sepertinya ya tidak semua sama gitu statusnya. Ada yang benar-benar korban konflik, ya. Ada yang memang ada ancaman. Seperti sekarang lah misalnya, seperti sekarang di Afghanistan, kan orang-orang walaupun pernyataan dari Taliban akan mengampuni orang-orang di pemerintahan dulu gitu kan, memberi inspirasi, tapi kan tetap aja kalaupun sudah diampuni akan terbelah masyarakatnya dulu gitu. Jadi ada kemungkinan untuk balas dendam atau kayak gitulah. Jadi ada sebagian orang yang merasa terancam, kemudian memilih untuk mencari suaka ke negara-negara maju biasanya gitu. Banyak modusnya. Ada yang modusnya memang ada yang modusnya mereka mengungsi karena perang, benar-benar perang gitu. Jadi mereka pun dengan membawa korban dengan luka perang gitu, luka-luka perang, gitu. Buntung, kebakar gitu. Ada yang di bawah rezim otoritas seperti dari Iran gitu ya. Mereka mencari kehidupan lebih tenang, damai gitu ya, dan lebih terbuka gitu, lebih bebas. Terus ada yang dari Afghanistan. Nah, ini banyak. Jadi status pengungsi itu sebenarnya para pencari asylum seeker ini, para pencari suaka ini tidak semua dengan latar belakang yang sama. Yang pertama gitu ya. Bahkan saya temui ada beberapa orang, saya tanya-tanya, ada yang gelarnya doktor, dia dosen, dia mampu beli tiket ke Indonesia gitu kan. Kemudian ada yang tentara kolonel gitu kan, entah kenapa. Jadi banyak yang benar-benar ingin mencari asylum dari negara-negara konflik. Biasanya banyak pencari suaka gitu. Memang korban langsung ataupun yang merasa terancam sewaktu-waktu bisa jadi korban. Jadi mereka mencari itu. Jadi modusnya macam-macam, ada beberapa yang temuin. Dan ketika menunggu penempatan ke negara seperti Selandia Baru atau Australia, UNHCR bisa menempatkan kan di Cisarua nih. Dan itu bisa lama gitu, bisa lama untuk negara penempatannya. Tapi biasanya korban perang beneran, menurut saya waktu itu datang ke sana, yang korban perang betulan dia biasanya cepat sekali gitu, hanya beberapa bulan, berapa lama di rumah penampungan sementara, kemudian langsung pindah ke ditarik ke negara tujuannya gitu. Kita jadi negara ketiga kan, jadi negara perantara. Seperti itu. Tapi ada mungkin juga boleh yang sekalian ini nunjukin foto-fotonya ya Om ya. Oh boleh. Ya, silakan. Ya. Kayak ini laporannya dibuka sama ini waktu foto editornya Reynold ya, Reynold apa kabar? Jadi ditampilkan ini Afghanistan di salah satu kampung di Cisarua. Jadi ini cara dia bersosialisasi sebelum maghrib atau pagi hari anak-anak atau pulang sekolah gitu ya, sore mereka kumpul di lapangan, bukan pagi, sore kalau nggak salah ini ya. Sore mereka kumpul di lapangan main bola gitu dah. Jadi ini anak Afghanistan ya. Lihat kakak kan agak bule-bule gitu, hidungnya mancung, tapi nggak kayak orang Timur Tengah. Karena orang Afghanistan tuh banyak yang kayak bule, pirang-pirang tapi sipit gitu loh. Ya kayak mongoloid gitu, jadi mongol-mongol gitu bukannya. Seperti itu. Nah, ini dia lagi bermain bola dan menonton teman-temannya yang penduduk lokal sedang main. Ini salah satu anak asal Afghanistan ya. Jadi ketika mereka datang dengan keluarganya, katakanlah 5 orang keluarga, dua orang tua dan 3 anak. Dan itu sama UNHCR akan difasilitasi uang makan berapa gitu per bulan. Waktu saya datang ke sana, sekarang katanya aturannya berubah. Waktu saya datang ke sana, aturannya itu per orang dapat berapa ribu gitu. Misalnya 75.000 uang makan harian. Jadi kalau 5 anggota keluarga, kali 5 aja, itu yang uang harian yang mereka terima. Sebulan berapa, kan bisa kehitung kan gitu ya. Seperti itu. Ya, waktu itu saya bantu Om. Waktu kita tengah-tengah liputan itu ada perubahan. Jadi satu orang itu dapat sekitar 1 jutaan gitu ya, 1 jutaan, sekitar 1 sampai 1,4 lah waktu itu, sekitar itu per orang. Makan, artinya kan? Ya per orang. Jadi kalau memang
satu keluarga ada 3 orang, 2 dewasa, 1 balita, ya dikalikan 3 aja gitu. Itu dulu Iya, ya teman-teman, 10 tahun lalu ya. 10 tahun Saya lalu. belum update lagi. Mungkin sekarang udah berubah ya. Kebayang nggak teman-teman semua? Kalau dapat 1,5 juta aja per orang, ada 4 anggota keluarga jadi 6 juta. Itu udah di atas UMR yang di atas UMR di Bogor ya, di Ciawi. Berapa sih sekarang, coba bisa dibandingin. Itu 10 tahun yang lalu gitu. Jadi kedatangan teman-teman pengungsi ini, saudara-saudara pengungsi ini ke sana juga memicu ekonomi lokal. Jangan dikira karena bagi sebagian orang pengungsi itu dianggap beban gitu. Ya memang pada kenyataannya memang seperti itu. Tapi ya dia kan manusia gitu. Ya kita kan sebagai manusia saling tolong menolong gitu ya harusnya. Jadi walaupun mereka jadi beban negara kita, tapi tetap saja mendatangkan jadi titik-titik ekonomi baru. Jadi karena mereka kemudian juga misalnya dari mereka disewakan rumah, itu juga pemasukan untuk warga. Mereka sehari-hari belanja ke pasar, makan ke pasar, itu juga pemasukan untuk warga. Belum lagi karena mereka dari daerah tertentu punya kebutuhan khusus kan, kebutuhan untuk berkomunitas. Kemudian mereka bikin klub-klub musik hiburan sekarang. Itu yang kemudian menjadikan puncak sekarang banyak kafe-kafe yang bergaya Timur Tengah sebenarnya. Kehadiran dan kebutuhan saudara-saudara pengungsi ini gitu. Jadi itu masalahnya. Jadi bukan cuma beban, tapi juga mendatangkan ekonomi gitu. Dan dari UNHCR sebagai sebagai pengelola pengungsi ya. Nah, banyak konflik yang saya datangin situ ketemu yang korban perang tuh, yang benar-benar perang tuh, yang hanya memang daerah-daerah konflik yang waktu itu sedang sadis-sadisnya gitu. Waktu itu bisa next selanjutnya nggak selanjutnya? Ya. Nah ini kalau nggak salah ibu ini dari Iran ya, ibu ini dari Iran. Kemudian dia merasa terancam sebagai perempuan di sana. Dia kemudian melarikan diri mencari suaka mencari suaka ke Australia. Dan kayaknya dia hanya sebentar di Indonesia, karena dia sudah waktu itu memberi kabar ke saya, sebentar lagi kita akan pindah ke Australia gitu. Jadi dia termasuk orang yang benar-benar dicari, yang waktu ketika saya foto juga dia minta tolong kalau ini mau dipublish internasional nggak gitu. Dia bilang enggak, ini untuk Indonesia. Soalnya kalau wajah saya masuk di internasional itu bahaya bagi dia dan keluarganya gitu. Salah satunya dia minta itu. Dan ini kita lihat ya, ini rumah dari yang disewakan untuk dia. Itu dia punya asisten rumah tangga. Jadi punya kemampuan untuk membayar asisten rumah tangga. Jadi walaupun mereka sudah terpisah dari negaranya, sesungguhnya hubungan mereka dengan keluarga di negara lain masih bagus dan saling turun menolong. Bahkan membuat jaringan tertentu, jadi membuat jaringan untuk menyalurkan orang gitu loh, katakanlah kasarnya gitu ya. Jadi ketika terbentuk pasar ini, pasar jalur pencari suaka ini, ketika arusnya semakin besar kan akhirnya menjadi suatu kebutuhan, jadi travel gitu. Jadi terbentuk rute-rute tertentu yang itu bisa jadi punya nilai ekonomi. Ada menimbulkan para makelar, apalah istilahnya ya? Istilahnya apa sih? Jadi orang-orang ketiga yang memberi jasa untuk menyelundupkan mereka trafficking sampai ke Australia gitu. Jadi dari ada agennya sih itu. Ya, ada agennya. Jadi saya sempat dikenali, dikasih dapat kontaknya agen-agennya. Jadi per kepala kalau berangkat dari Jawa Timur berapa, dari Jawa Barat berapa. Jadi ya waktu itu ini Om ya, kita dapat dari informan dari Iran. Jadi ada satu agen dari Kuwait gitu. Dia memang menangani penyaluran pengungsi gitu ya di Jawa iya. Gitu. Satu jadi orang itu kalau $5.000. Iya benar. Jadi sekitar segitu, 5.000 ke Sukabumi. Dan itu Sukabumi berangkatnya. Tanpa jaminan loh, tanpa jaminan sampai itu. Iya, kalau gagal ditangkap di tengah jalan ya udah. Seperti misalnya waktu itu ada razia di Sukabumi, mereka kan jalan pakai bus tuh. Terus dirazia, diberhentikan, ditarik, ketahuan mereka ini bahwa ingin diselundupkan ke Australia gitu. Jadi banyak pencari suaka yang memang latar belakang beda-beda. Ada yang latar belakang ekonominya itu kuat, ada yang belakang ekonominya
memang korban konflik, susah, orang susah gitu, korban perang, banyak luka. Terus deh gambarnya deh. Nah ini dari Tamil ini dari Tamil. Coba gambar yang tadi yang tulisan-tulisan, mundur deh. Nah ini mereka untuk ke Australia, untuk sampai ke Australia, mereka mulai belajar bahasa Inggris. Itu nggak tahu bahasa apa ya, huruf apa saja. Ini ya India ya huruf gitu. Tamil itu. Huruf Tamil kayaknya ya. Tamil. Jadi mereka sedang belajar bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan daerah tujuannya gitu. Mereka belajar sehari-hari ini. Jadi dan nggak tanggung-tanggung dicat di rumah kontrakannya terus. Nah ini adalah korbannya. Dia kena bom nih. Dan biasanya yang seperti ini akan cepat sekali, nggak terlalu lama di daerah penampungan sementara. Ya, pemerintah Australia atau pemerintah negara tujuan lain akan segera membuka pintu bagi mereka, gitu, untuk segera pindah. Terus, ya sebentar tadi 2 minggu setelah Om Ferry memotret pengungsi tadi, dia melarikan, di situ. Iya, dia melarikan diri ke Sukabumi, tapi nggak ada kabarnya juga ya. Apakah juga ya? Karena setelah itu ada kecelakaan kapal di pantai Pelabuhan Ratu gitu ya. Nah, apakah itu dia atau orang lain, kita nggak tahu. Iya, jadi nasib mereka nih nggak tentu gitu loh. Walaupun mereka bayar biro perjalanan, artinya ada kata kutip orang-orang yang trafficking mereka menyelundupkan mereka, itu tidak ada jaminan selamat sampai ke tujuan gitu. Benar-benar beli kucing dalam karung gitu loh. Jadi ya kasihan ya, di negaranya sudah konflik, terusnya di perjalanan juga menghadapi seperti itu gitu. Terus. Om Ferry agak cepat ya Om ya. Oke, ini adalah pengungsi Afghanistan. Ini Bang Om Yon tahu nih, namanya Sarah ya. Siapa namanya? Guru. Dia ngajar pengungsi, anak-anak pengungsi di sana. Terus ya ini saya dapat gambar-gambar seperti ini ya. Jadi mereka tetap dapat pendidikan. Nah, lihat mukanya ya. Ada ras bulenya dikit, terus ada ras mongoloidnya ya. Jadi ada apa sih, Caucasian, tapi juga ada mongoloidnya, terus ada Asianya terus. Nah ini suasana belajar mereka terus ya di kelas. Terus, nah ini ketika saya sampai di satu penampungan, ada satu bus dari rumah detensi datang ya, membawa orang yang dari rumah detensi ditempatkan di rumah-rumah di Cisarua. Dan ketika saya foto, mereka buang muka, mereka tidak mau masuk. Karena apa? Dia bilang bahaya, kalau kita masuk media, kita bahaya gitu. Kalau beredar di negaranya itu akan bahaya. Terus, nah ini kehidupan sore ya di tempat penampungan para pengungsi. Jadi ada yang Tamil, ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari Afghanistan. Ya sehari-hari mereka bersosialisasi seperti ini. Terusin aja jalan. Terus ya ini sore, ini kalau sore. Terusin aja. Nah kemudian, nah ini satu mundur sekali. Nah ini yang kanan itu petugas dari UNHCR kalau nggak salah ya. Mereka sedang mendata ulang. Yang bapak ini yang baru datang dari rumah detensi baju kotak-kotak. Mereka sedang mendata ulang rumahnya di mana, segala macam, tinggal di mana gitu ya. Terus, nah ini adalah pengungsi dari Iran sebenarnya. Ya, dia sudah belasan tahun di Cisarua, tapi, nah ada tapinya nih, belum dapat negara tujuannya gitu, belum dapat lampu hijau untuk segera berangkat. Dia sempat berangkat sendiri, kemudian gagal, kemudian dia udah menunggu aja. Akhirnya ketika saya tanya rencana selanjutnya apa, ya saya akan kembali ke Iran gitu. Dia menikahi warga lokal sehingga istrinya tuh orang lokal, anak-anaknya pun jadi sudah punya anak gitu. Jadi mau nggak mau dia menemui nasib seperti ini, nggak bisa mencapai negara tujuan. Kemudian dia harus kembali ke rencananya dia gitu. Waktu saya datangi lagi saya nggak ketemu lagi, terus nggak sempat ketemu. Nah ini adalah suasana perkampungan para pencari suaka. Kita lihat tuh ada parabola, ada antena. Jadi yang tadi baju kotak-kotak tadi
yang tadi foto sebelumnya, hanya pertama kali yang ditanyain ke saya apa? Mau langganan parabola gimana? Berlangganan TV kabel di sini gimana? Wah, saya nggak tahu, saya bilang. Jadi memang kebutuhan arus informasi bagi mereka tuh perlu banget. Ya, mereka perlu memantau berita-berita internasional apa yang terjadi di negaranya. Jadi itu makanya begitu nanya, mereka langsung mau langganan TV kabel gimana sih? Saya bilang, saya nggak tahu. Di rumah saya juga nggak pakai TV kabel gitu. Ya terus. Nah ini para pengungsi dari Sri Lanka ya Pak, Tahmil kalau nggak salah kombinat di acara pengungsi sedunia di waktu itu di acara di Kebun Raya Bogor. Terus ya ini kemudian penyelenggaranya, ini acaranya ya, penyelenggaranya Church World Service, terus ini ada vokal group, ada lomba nyanyi, ini dari Afghanistan nih, ya, terus kira-kira ginilah ya, terus, nah ini bayi-bayi, nah itu diadakan perlombaan, jadi mereka ini berlomba antara satu bangsa dengan negara lain gitu ya, ya seperti 17 Agustusan lah, di hari pengungsi sedunia terus. Ya kira-kira gitu. Ini saya nggak dapat gambar banyak karena hanya beberapa kali berkunjung. Dan benar deadline-nya sudah ini hiburan ya. Dan ini salah satu rumah yang dibangun untuk para pengungsi untuk mereka belajar gitu. Ya. Terus untuk anak-anak pengungsi ya. Terus ya. Nah ini pengelola pengungsi itu nih kan. Jadi sukarelawan. Jadi ada sebenarnya apa yang mereka alami ini bagi saya ya, ini sebenarnya nggak jauh kok yang terjadi di Indonesia ya. Sampai sekarang para pengungsi Ahmadiyah, para pengungsi Syiah itu masih ada malah mengungsi di negara sendiri gitu. Ya lebih kacaunya gitu. Jadi buah dari konflik di suatu negara akan menimbulkan tragedi kemanusiaan. Dan ketika tragedi kemanusiaan terjadi akan menjadi beban bagi negara-negara lain. Begitu juga kita pernah mengalami tahun 65 ya. Tahun 65 itu banyak ahli-ahli kita yang sekolah di luar negeri nggak bisa balik ya karena disekolahkan sama Soekarno dan di sekolah di Rusia, di negara Eropa Timur, dan dianggap dipukul rata sebagai komunis gitu ya. Padahal mereka mah belajar aja gitu kan, nggak tahu perkembangan politik, tapi ya kemudian nggak bisa pulang sampai sekarang gitu. Ya, kehilangan kewarganegaraan juga ya. Kehilangan kewarganegaraan. Bahkan waktu itu, waktu saya motret tentang konflik penyerbuan Ahmadiyah dan teman-teman Ahmadiyah di Tasik atau yang di Bogor atau yang di Jakarta sekalipun, itu mereka sebagian mereka udah punya rencana untuk mencari menjadi asylum seeker ke Australia. Waktu itu ya kan ngobrol-ngobrol, rencana ini enaknya gimana gitu. Bahkan mereka jadi pengungsi di negara sendiri ya, seperti yang di korban Syiah di Sampang kan, kemudian menjadi pengungsi di Jawa Timur gitu. Saya rasa yang terpenting dari cerita Afghanistan tuh itulah, kita hindari konflik lah, karena konflik itu yang kemudian menyebabkan tragedi kemanusiaan seperti yang sekarang terjadi. Afghanistan menurut saya sekarang nggak akan berhenti sampai sekarang Taliban berkuasa nih, karena sebagian daerah sudah mengangkat senjata lagi untuk melawan Taliban dan beberapa daerah sudah bisa menaklukkan Taliban gitu ya, saya dengar bacanya ya. Kalau itu terjadi kan akan terjadi konflik terus-menerus ya, dan itu akan membuat aliran pengungsi akan terus bertambah gitu. Jadi apa yang terjadi di Afghanistan menurut saya ini bisa merefleksi ke diri kita sendiri di bangsa ini ya, supaya konflik-konflik tuh jangan sampai kita membuat konflik seperti Afghanistan gitu. Dan kita pun sempat khawatir waktu kemarin sejak 2014 ya, sejak pilkada itu di Jakarta ya, di Indonesia itu, saya khawatir banget itu bisa jadi itu merobek persatuan. Jadi itu kan sampai sekarang bahkan dampaknya ya tetap ada dua istilah yang disebut itu di internet gitu loh. Jadi sementara saya nggak pernah melabel orang dengan label apapun gitu, karena bagi saya semua orang ya manusia semua sama gitu. Jadi ya, menurut saya pelajaran yang paling penting dari yang saya foto sendiri, saya lihat dengan mata kepala sendiri, ya sebaiknya kita hindari konflik lah, kita cari jalan keluar dengan damai gitu. Itu aja Pak, makasih. Siap, terima kasih Om Ferry. Ya ini mengingatkan waktu itu saya bertemu dengan salah satu pengungsi ya asal Iran. Jadi dia bilang memang negara ini seperti nirwana ya, maksudnya Indonesia gitu ya.
percayalah alamnya indah. Gitu. Dia bilang ke saya. Terus dia bilang, jika saya di sini untuk liburan, itu bukan masalah. Tapi kami sedang dalam masalah besar. Artinya memang mereka ini orang-orang yang pergi dalam kondisi psikologis yang kurang baik ya. Artinya tekanan, trauma dari negara asal itu kan masih membekas di mereka. Makanya di setiap hari pengungsi sedunia yang diselenggarakan oleh UNHCR, ini mereka disatukan dengan ada edukasinya, ada komunitas bersama gitu ya, dan bahkan anak-anak para pengungsi ini ada wadahnya, ada komunitasnya sehingga mereka bisa tetap belajar gitu ya. Seperti tadi salah satu dari keluarga pengungsi dia merelakan untuk mengajar anak-anak, atau di salah satu villa di Cisarua itu ada disebutnya Villa Triple Six. Saya juga heran karena nomornya memang 666 gitu ya, ada 3 nomor gitu, 3 angka gitu. Jadi teman-teman pengungsi bilangnya Villa Triple Six itu tempat mereka belajar edukasi untuk perkembangan anak-anaknya. Itu. Nah, sedikit saya sampaikan bahwa di Indonesia ini sejak 10 tahun lalu ya. 10 tahun lalu saat saya meliput di Cisarua itu pengungsi Afghanistan memang paling banyak ya. Dan sampai sekarang saya melihat publikasi UNHCR di Juni 2021 juga Afghanistan masih paling banyak ya. Afghanistan, kemudian Somalia, Irak, Myanmar, Sudan, Sri Lanka ya. Tapi paling tinggi Afghanistan. Ada sekitar 7.000 lebih ya. Sekitar 7.400 orang tuh dari Afghanistan saja. Yang lain-lain Somalia yang peringkat kedua hanya 1000-an gitu. Jadi ada apa nih di negara ini selama 10 tahun ini ternyata masih bergolak terus. Nah, Om Yuli Seperi, silakan Om mau memaparkan tentang situasi di Tanjung Pinang waktu itu ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Saya memaparkan tentang kondisi di Rudenim, rumah detensi imigrasi pusat di Tanjung Pinang. Jadi saya waktu itu liputan lebih ke sana, tapi saya sering juga bolak-balik untuk liputan di Rudenim. Boleh dimulai aja slideshow-nya. Mana slideshow-nya? Oke, ya, ini ya lanjut. Ini adalah orang-orang Afghanistan, khususnya yang di Tanjung Pinang ini kebanyakan, di Rudenim ini kebanyakan dari suku Hazara, jadi Anda bisa lihat wajahnya, yang tadi dibilang itu wajah kebule-bulean, tapi mata sipit, Mongoloid. Jadi saya pernah membaca juga bahwa suku Hazara ini adalah suku minoritas, dan minoritas di Afghanistan. Dia tinggal di Hazarat. Hazarat itu daerah dataran tinggi, jadi dulunya zaman Kublai Khan ingin menguasai seluruh jalur sutra itu kan, dia membawa pasukannya. Jadi dipercaya atau diperkirakan bahwa suku Hazara adalah pasukannya Kublai Khan yang tertinggal pada waktu Kublai Khan menyerang seluruh jalur sutra itu. Jadi pada waktu Kublai Khan menguasai dunia di Afghanistan itu, dia membunuh pada waktu itu kebanyakan suku Pashtun ya. Jadi sebenarnya ini adalah konflik di Afghanistan menurut saya. Ini adalah konflik dari zaman dahulu, konflik generasi ke generasi yang akan sulit selesai seandainya kalau misalnya saat Afghanistan itu masih tetap satu. Mungkin kalau Afghanistan tiap provinsi itu merdeka sendiri, mungkin bisa jadi sedikit lebih damai mungkin ya. Karena suku Hazara itu dia berkelompok di satu provinsi, sedangkan dia dipenuhi, dilingkari oleh provinsi-provinsi yang umumnya dari suku Pashtun. Suku Pashtun itu adalah suku dari
yang sekarang Taliban itu, kebanyakan orang-orang suku Pashtun itu, orang Taliban itu adalah orang-orang suku Pashtun, termasuk di perbatasannya Pakistan itu termasuk orang suku Pashtun. Dan juga Benazir Bhutto itu juga dulunya Benazir Bhutto yang dibom itu kena orang-orang dari suku Pashtun yang garis kerasnya suku Pashtun di Pakistan. Oke, lanjut. Nah, ini mereka masuk di dalam Rudenim itu, rumah detensi imigrasi itu, dia bersel-sel, jadi dia dikelompokin berdasarkan kelompok-kelompok kedatangan mereka, jadi nggak disatuin juga, tapi ada suatu masa mereka disatuin, tapi mereka lebih dikelompok-kelompokkan karena ditakuti akan terjadi konflik ya antar mereka. Lanjut. Nah, ini adalah pada waktu acaranya Non-Violent Day, Hari Tanpa Kekerasan 2 Oktober besok. 2 Oktober, setiap tanggal 2 Oktober itu biasanya itu terinspirasi dari Mahatma Gandhi. Kebetulan pada waktu itu terjadi pembunuhan besar-besaran suku Hazara di Afghanistan, dan orang-orang yang ini kebanyakan yang demo ini mereka demonya duduk ya. Demo membawa Stop Target Killing Hazara yang mereka dibunuh oleh orang-orang Taliban pada waktu 2000. Dia setiap tahun ya mereka selalu mengadakan, tapi ini pas waktu itu pas tahun 2013 kalau nggak salah saya. 13 itu terjadi pembantaian besar-besaran di Hazara. Lanjut. Ini kan ya waktu itu masih zaman presidennya Hamid Karzai ya. Oke, lanjut. Ya itu. Jadi jadi orang-orang Hazara itu berkumpul ya, mereka pada banyak juga yang meneteskan air mata karena mereka ada keluarga-keluarga mereka yang masih di sana. Oke, lanjut. Nah, ini adalah yang di ujung sana ada yang warna pink itu adalah ruangnya UNHCR. Jadi orang-orang ini lagi menunggu untuk diregistrasi oleh UNHCR sebagai pencari suaka atau pengungsi. Jadi harus UNHCR itu ada syarat-syaratnya ya. Lanjut. Ini di rumah detensi ini ya, Tanjung Pinang ya? Iya, saya umumnya pada foto waktu liputan itu ada motretnya di rumah detensi imigrasi ya, karena memang orang-orang tidak seperti di Cisarua yang dilepas gitu. Kalau di Tanjung Pinang, orang-orang pencari suaka ini semuanya disatukan dalam satu gedung, mirip bersel-sel, mirip penjara, tapi mereka nggak boleh keluar. Ya. Ini mereka sudah dapat kartu dari UNHCR. Lanjut. Nah, ini aktivitas mereka. Itu ada yang selnya ada sel yang berbeda. Ini biasa mereka potong rambut. Jadi aktivitas itu mungkin menghibur mereka ya, melihat temannya dicukur. Karena mereka benar-benar nggak ada aktivitas itu, dan ruang bergeraknya juga nggak banyak ya. Lanjut. Ini juga aktivitas mereka juga disediakan oleh Rudenim disediakan oleh Rudenim dan UNHCR ya. Itu bermain pingpong, ada yang membaca Al-Quran. Lanjut. Nah, ini ruang ruang tidur di Rudenim itu. Kipas angin. Saya bisa masuk ini, ya, mungkin mirip dengan sel ya, sel-sel di penjara-penjara juga. Tapi kalau di sel penjara kan padat, kalau ini kan dia agak lebih luas.
Lanjut. Iya, dan di sini ini ya sifatnya sementara sih. Artinya mereka menunggu Menunggu pencatatan gitu ya. pencatatan untuk Nanti dilanjutin dipindah ke rumah-rumah kemana sih ya? sebenarnya. Oh, dipindahin mungkin ke Cisarua atau bisa juga langsung ke tempat lain ya. Lanjut. Ya, di Rudenim juga ada medical. Jadi kalau mereka sakit, mereka dirawat di sana. Lanjut. Nah, ini pas waktu acara Non-Violent Day, setiap tahun selalu membuat si Rudenim itu membuat acara Non-Violent Day itu berbeda-beda ya. Nah, ini 2 orang pelukis, jadi orang Afghanistan itu tadi dibilang berbagai macam profesi. Ini adalah dia punya bakat melukis, dia melukis satu yang baju putih melukis bedugul, yang baju biru itu dia melukis apa ini? Bromo. Saya tanya mereka udah pernah mengunjungi sini belum? Belum. Saya melihatnya di foto di internet lalu saya lukis. Dan yang tengah ini ada pengungsi dari Somalia. Lanjut. Nah, ini termasuk pengungsi waktu itu di Rudenim itu yang level yang tinggi, karena kabarnya, saya belum pasti juga, tapi kabarnya dia adalah ahli pembuat bom, jadi dia ditempati di tempat yang khusus. Dia seorang PhD, jadi katanya sih ahli pembuat bom, saya nggak tahu juga. Tapi kata orang-orang di waktu itu, saya tanya orang Rudenim kenapa dia sendiri, karena dia mempunyai bakat yang khusus, jadi selalu diperhatikan, lebih dekat dengan patrolinya Rudenim. Lanjut. Nah, ini 2 yang di belakang sel itu orang Iran, yang depannya Afghanistan. Jadi wajah Afghanistan dan Iran itu berbeda, pengungsi Irannya. Ya, terus lanjut. Nah, aktivitas mereka kalau udah sore, kalau mau makan Ini buka mereka puasa deh kayaknya ya. Iya, buka puasa. Aku Iya, ingat buka puasa. ya. Ya, pas kita waktu itu puasa. Ya. Tapi tiap aktivitas sore mereka kayak gini juga bawa makanan dibagikan ke dari UNHCR ya. Ya, untuk biaya orang pengungsi ini saya tahu bukan dari APBN, bukan dari negara Indonesia, mereka dapat dari UNHCR dari bantuan-bantuan dari negara-negara lainnya. Tapi sponsor utama terbesar tetap Australia. Oke, lanjut. Nah, ini orang-orang Afghanistan itu kalau misalnya mereka belum dapat kartu dari surat dari UNHCR itu selalu demo ya, biasa mereka selalu demo, dan demonya juga tertib termayan. Mereka duduk karena kalau nggak tertib mungkin mereka diungsikan di tempat di sel yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, ini 2 orang Afghanistan yang baru datang dari Rudenim di Banten kalau saya, Rudenim Banten. Kalau pada waktu itu saya lihat yang ngantarnya Brimob dari Banten, jadi mereka dari Banten dimasukin ke Rudenim. Kebetulan Rudenim Tanjung Pinang itu adalah Rudenim pusat. Ada 13 Rudenim di seluruh Indonesia. Pusatnya berada di Tanjung Pinang. Lanjut. Ya, biasa registrasi pertama-tama mereka masuk ke ini difoto oleh petugas-petugas imigrasi. Lanjut. Nah, ini adalah orang ini ya, orang-orang Hazara, orang Afghanistan. Mereka memang berwajah ini ya, berwajah tampan ya. Banyak juga menjadi ini ya, saat ini menjadi konflik sosial juga. Ada
tragedi sosial juga. Misalnya ada mereka senang sama orang-orang lokal gitu. Dan juga mereka ya antara ini ya nafsu pria itu dan wanita melihat mungkin dengan wajah ganteng gitu, jadi ada terjadi konflik-konflik sosial. Mungkin di Cisarua juga ada terjadi juga. Lanjut. Ya. Nah ini orang Afghanistan juga, satu pakai jilbab, satu masih gadis ya. Yang pakai jilbab itu udah punya anak, yang satu masih gadis juga. Cantik ya, sangat cantik. Lanjut. Nah ini orang Iran ya. Jadi orang Iran yang Katolik ya, Katolik atau Protestan ya. Saya kurang tahu juga. Lanjut. Nah ini tetap yang pas waktu itu, pas waktu acara Non-Violent Day. Banyak yang sedih ya, banyak yang menangis. Waktu motret juga terharu juga. Karena mereka sambil nangis itu menyanyikan lagu mereka ya. Saya juga nggak ngerti bahasa mereka. Lanjut. Nah, ini adalah kapal Alicia, kapal milik Indonesia yang dicarter. Dicarter, walaupun kaptennya tetap orang-orang Indonesia ya. Dicarter oleh pengungsi Sri Lanka dari Malaysia, dia mau ke New Zealand. Jadi bayangkan pengungsi-pengungsi itu bisa charter kapal tanker ya. Jadi mereka kebanyakan ya pengungsi-pengungsi itu berada di Malaysia lamanya. Mereka cari berkehidupan biasanya setahun 2 tahun. Setelah mereka punya duit, baru mereka merencanakan perjalanan ke New Zealand atau ke Australia. Ini dia ditangkap di Selat Malaka lalu dibawa ke Tanjung Pinang. Karena Tanjung Pinang berada di rumah detensi imigrasi yang terdekat dari Malaysia. Lanjut. Nah ini orang-orang pas yang Alicia kapalnya tadi, kapal Alicia milik Jakarta beregistrasi di Jakarta. Ya mereka lihat tulisannya New Zealand pun mereka New Zealand ya. Sebenarnya pada waktu itu saya ini motret. Lanjut, mereka menggunakan anak-anak ya, menggunakan anak-anak sebagai untuk. Jadi kalau misalnya kita motret itu mereka sangat antusias ya. Kalau di orang Sri Lanka ini pengungsi Sri Lanka ya, sangat antusias sekali untuk dipotret dan mengeluarkan anak-anak mereka sebagai ya, karena kalau difoto anak-anak itu mungkin ada belas kasihan ya. Lanjut. Ya kita ingat waktu itu kita mau ke kapal ya, Om Yuli ya. Tapi dihalau oleh polisi air. Kita di ini ya di Kibuli ya. Sebelumnya kita boleh naik kapal bareng dia naik ke kapal supaya bisa motret di kapal, tapi si polisinya ngibuli. Setelah polisi naik kapal, kita nggak boleh naik kapal ya. Oknum ya, bukan polisi ya, oknum polisi. Tapi waktu saya motret yang tadi, saya barengan orang-orang Rudenim, jadi saya bisa naik kapal lah pada waktu itu. Ini juga kelamaan mereka. Soal pengungsi dari Sri Lanka itu juga akhirnya saya dapat akses ya. Ini kerja jurnalistik ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan akses di tengah penjagaan. Waktu itu kan ada yang di rumah sakit ya. Jadi saya harus bisa bertanya sakit. Ya. Iya, jadi saya akhirnya membelikan dia handphone ya. Ini membelikan dia handphone, terus nanti kita akan kontak-kontakan di mana kita bisa ngobrol. Saya bilang begitu. Jadi akhirnya kesepakatan kita ngobrol di atas atap rumah sakit jam 4 pagi atau setengah 5 pagi gitu. Iya, dengan lampu yang harus dimatikan semua ya. Apa gelap gitu. Iya, betul. Kan jadi mereka bertahan hampir 2 minggu. Akhirnya ada yang sakit ya karena kebutuhan
makanan, air juga berkurang di kapal itu. Dan akhirnya beberapa orang turun. Lanjut. Nah, ini cerita saya buat waktu itu motretnya 2011. Nah, ini saya motret pengungsi Sri Lanka pada waktu 2009, jadi 2005 sampai 2012 itu banyak pengungsi-pengungsi dari Sri Lanka karena kekalahan macan elang Tamil ya. Jadi orang-orang Tamil pada mengungsi. Tapi kalau terakhir 5 tahun belakangan ini sudah sedikit sekali ya pengungsi dari Sri Lanka. Ini dia berada di kapal Ocean Viking milik bea cukainya Australia. Mereka sudah berada sudah sampai di perairan Australia, lalu ditangkap oleh bea cukai Australia, dan satu kapal itu mereka dibawa ke Tanjung Pinang. Nah, mereka berada di perairan Pulau Bintan, mereka akan dibawa ke Tanjung Pinang. Negosiasi orang ini turun sampai ini alot juga, karena mereka ya bagaimanapun mereka sudah sampai di perairan Australia, lalu dibawa lagi ke Indonesia gitu. Mereka tidak akan mau keluar dari kapal ini. Akhirnya mereka negosiasi panjang. Jadi liputan waktu itu saya hampir 3 minggu. 3 minggu juga dia berada di kapal gitu, kapal Ocean Viking. Lanjut. Ya anak-anak ya orang ini ya, orang Sri Lanka itu selalu membawa anak-anak ya. Kalau orang Afghanistan jarang sekali mereka membawa keluarganya, umumnya laki-laki. Tapi kalau misalnya pengungsi dari Sri Lanka itu membawa keluarganya, membawa anak-anak, anak-anaknya lah menjadi tameng-tamengnya. Untuk kalau misalnya ada waktu itu saya liputan ini kalau ada wartawan, waktu itu liputannya banyak koran-koran Australia meliput kejadian di sini selama 3 minggu. Jadi kalau ada wartawan mereka langsung keluarin anak-anak mereka. Lanjut. Itu kapalnya Australian Custom and Fisher Patrol, gede sekali kapalnya. Jadi mereka juga ini ngambil apa ya Om Yuli ya? Mengambil surat dari pengungsi itu. Mereka nggak, kalau kapal kita mendekati kapalnya Ocean Viking ini disembur air sama Ocean Viking petugasnya. Jadi kita nggak bisa berdekat-dekatin, jadi disemburin air kayak apa, pemadam kebakaran disemburin air. Jadi kita nggak bisa dekat. Jadi untuk komunikasi, karena kita itu akhirnya mereka menulis dan melemparkan tulisan surat mereka ke laut yang di dalam kantong ya, sehingga kami waktu itu bisa membaca pesan-pesan mereka. Sulit sekali untuk mendekati kapal ini. Lanjut. Isinya apa nih Om Yuli, apa pesan itu? Pesannya ya mereka masih tetap bertahan sebelum mereka ditempati ke Australia. Nah, mereka tetap bersikeras ya. Akhirnya negosiasi antara Australia, petugas imigrasi, kebetulan imigrasi dari pusat, dirjennya langsung turun juga, dan banyak orang turun. Ini menjadi berita besar antara Indonesia dan Australia. Akhirnya mereka lanjut ya. Ya ini mereka turun juga ke darat. Untuk ke kapal ke Rudenim. Wah, ini kapalnya Australia, speednya Australia dari Ocean Viking tadi. Lanjut. Ya, pas waktu itu cuaca juga lagi hujan, jadi evakuasi tetap berjalan. Banyak yang wartawan-wartawan marah karena anak-anak juga dievakuasi pada waktu hujan-hujan. Ini anak kecil, ya lanjut. Lanjut boleh. Nah, itu ditutupin anduk
karena kondisi hujan sekali. Banyak orang wartawan-wartawan baik Australia ataupun wartawan dari Indonesia juga teriak-teriak, gimana sih? Tetap orang Australia tetap karena orang kebetulan si pengungsinya itu udah bersepakat mau turun, mereka mungkin petugas yang di custom nih udah 3 minggu berada di perairan Indonesia, mungkin bingung suntuk juga ya. Lanjut. Nah, ini mereka udah sampai di Rudenim, mengajukan lambang Victoria. Lanjut. Nah, akhirnya setelah 3 bulan mereka di Rudenim, beberapa yang memenuhi syarat untuk jadi pengungsi, mereka akhirnya dibawa ke Australia, beberapa orang saja dari waktu itu ada sekitar 60 ya, 60, sekitar cuman 30-an orang aja separuhnya, mereka akhirnya dibawa ke Australia. Mungkin saya nggak tahu kemana Australianya, tapi bisa jadi ke Christmas Island atau ini ke tempat yang lain ya. Akhirnya sekeluarga ada beberapa orang bisa menempati dan ada wajah-wajah gembira. Lanjut. Nah, ini tadi keluarga tadi, mereka akan naik pesawat, tentu sangat gembira bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Lanjut. Nah, ini adalah kapal Australia, kapal kita waktu itu liputan. Jadi Indonesia sebagai negara yang berada di tengah-tengah antara, kebetulan Australia dan New Zealand adalah penanda tangan kesepakatan penerima pengungsi selama mereka bersepakat itu tidak mencabuti peraturan itu. Selama itulah mungkin Indonesia akan menjadi tempat persinggahan lalu lalang pengungsi. Terima kasih. Konvensi 1951 ya itu. Ya, Konvensi 1951. Ya, kita tidak dalam skema itu ya, Om Yuli ya. Baik. Terima kasih Om Yuli. Ya, terima kasih. Ya, kita buka 2 penanya saja ya, satu dari kolom chat dan satu dari teman-teman yang ingin langsung bertanya ke narasumber dengan raise hand. Yang dari kolom chat dulu, silakan. Sudah dipilih ya. Bagaimana kondisi negara pada masa pemerintahan Taliban pada 90-an ya? Negara mana nih? Negara, iya. Oh, ini Negara mungkin Afghanistan ya, kali karena masa pemerintahan Taliban ya. Sebenarnya kalau ini dari data yang kemarin ya, dari data yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau dilihat dari kesejahteraan, ya sekarang memang ada progresnya ya, lebih tinggi. Nanti Mbak, siapa tadi namanya, Diva ya? Nanti bisa lihat infografisnya di National Geographic edisi September, itu ada beberapa infografis yang menjelaskan tren atau perubahan gitu ya, kaitan dengan periode tiap masanya gitu. Jadi sebelum 2000 kondisinya seperti apa, nanti di tengah seperti apa saat ada bantuan dari Amerika Serikat, kemudian sekarang seperti apa gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di depan itu kita bisa melihat sebenarnya kondisi soal mungkin pendidikan, kesehatan itu kita bisa lihat dari data-data yang dihimpun untuk infografis. Tapi memang kondisinya jauh lebih buruk dibanding sekarang sih kalau untuk ini ya, ekonomi segala macam. Oke. Nah, ada yang mau nambahkan, Om Ferry atau Om Yuli? Ya, masuknya Amerika kan ketika gara-gara saat kekuasaan Taliban itu kan terjadi pelanggaran hak asasi manusia di mana-mana kan. Ya, jadi kondisinya memburuk, kemudian Amerika masuk gitu 20 tahun yang lalu kan gitu.
Jadi ya itu ceritanya. Jadi memang ketika Amerika masuk, seperti yang disampaikan di grafis sama Mas Yohan tadi, bahwa terjadi peningkatan pendidikan, kesejahteraan pun terjadi. Ya, itu yang mungkin jadi masalah Amerika. Mereka ngegelontorin uang sedemikian banyak, tapi hasilnya tidak seperti negara-negara yang mungkin kondisi topografinya yang lebih makmur gitu ya, lebih sejahtera. Dan Amerika juga nggak mau bertahan lama kali di situ, makanya cepat angkat kaki di situ. Jadi memang ketika Taliban berkuasa itu situasi kemanusiaan memang memburuk sekali. Gitu. Makanya negara-negara Eropa kemudian negara Barat masuk ke sana. Gitu. Itu setelah Rusia kalah kan gitu. Ya, seperti salah satu informan kita ya, yang tadi mengajar tadi, anak perempuan itu usianya waktu itu belum sampai 20 tahun ya, mungkin 18 atau 19 gitu ya. Ya memang untuk akses informasi itu sangat dibatasi ya. Kemudian juga untuk perempuan saat keluar rumah juga harus ditemani oleh saudaranya atau suaminya ya. Jadi nggak bisa tuh perempuan jalan sendiri gitu, itu tidak dibolehkan gitu. Jadi ada semacam pengekangan sih waktu itu. Ini kesaksian dari pengungsi kepada saya waktu itu. Silakan Om Yuli. Kalau waktu masa Taliban ya saya kebetulan waktu itu sering juga ngelihat-lihat liputan National Geographic dan liputan-liputan yang lainnya. Ya bagaimana juga mereka pada waktu 2011 ya, 2001 ya, 2001 pada waktu konflik si Amerika udah masuk ke Afghanistan, mereka banyak ada cerita-cerita bahwa mereka kalau misalnya seorang fotografer itu datang juga motret, mereka sangat terkagum-kagum dengan kamera. Pada waktu di tahun 2001 itu juga si Afghanistan hanya menggunakan kamera itu yang medium format yang gede. Kamera daguerreotype itu sangat besar sekali zaman-zaman. Jadi kita kembali kepada 50 tahun yang lalu. Jadi bagaimana juga pas waktu Taliban berkuasa, Taliban dulu berkuasa, semua informasi, semua dikekang, terutama wanita ya, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh pendidikan. Kalau untuk Taliban sekarang kita masih belum tahu, hanya waktu yang akan menjawabnya. Baik. Oke. Ada teman yang mau menanyakan langsung lewat raise hand? Oh ya, ini ada Mas Rahmat ya. Silakan. Ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada hal yang saya ingin tanyakan, Pak. Yang pertama itu masalah mengenai beberapa gambar tadi yang di tag itu, mungkin para narasumber bisa menjelaskan atau menyebutkan kapan gambar ini diambil atau di tag. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah mengenai kondisi WNI hari ini di Taliban, bagaimana kondisinya? Kemudian yang ketiga itu dari materi. Dua aja mas, kasih yang lain mas. Jangan kasih yang lain. Ya, ini waktunya sudah lebih dari jam 5. Oke, dua pertanyaan tadi kalau ya. Kalau dikasih kekuasaan jangan langsung nyaplok gitu mas. Itu pelajaran untuk menghindari konflik juga. Ada. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Ya, bercanda ya Mas ya. Bercanda. Oke, soal gambar tadi, kalau penugasan kami waktu itu 2011. Tapi Om Yuli Seperi mungkin mengambil gambar sebelum itu juga sih, waktu kejadian kapal dari Australia ke Tanjung Pinang tadi ya. 2009 ya. 2009. Jadi periodenya itu ya.
Tapi ada foto-foto yang 2016 ada juga. Yang yang lukisannya itu 2016. Oke. Tapi sebagian besar memang dekat, kan? di 2011, 2009 dan mungkin yang 2016 itu sebagian kecil aja sih tadi ya. Iya, benar. Oke. Semoga menjawab ya. Karena seperti di flyer kita nyebutnya juga ini selisih arsip ya. Jadi kita membuka arsip-arsip kita kaitan dengan pengungsi yang pernah kita sajikan di majalah National Geographic Indonesia. Nah, pertanyaan kedua soal kondisi WNI sebenarnya bukan topik untuk hari ini sih sebenarnya untuk kondisi WNI, karena kita sebenarnya lebih ke bagaimana permasalahan pengungsi ini kita melihat ke depan seperti apa gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya yang penting di diskusi ini adalah seperti apa kita melihat pengungsi gitu. Nah, tapi Om Ferry atau Om Yuli mau menambahkan, silakan sih soal kondisi WNI di Taliban. Apa kondisi WNI? Kalau untuk kondisi WNI di Afghanistan saya nggak tahu, yang pasti ada teman saya di sana kerja di UHNCR sempat masuk ke sana dan dia tuh di Medical Frontier gitu. Jadi ada beberapa kalau untuk kondisi dia kan WNI. Kebetulan kalau menurut dia pekerja-pekerja internasional tuh di tangan Taliban dibandingkan ISIS itu lebih terjamin keamanannya dengan Taliban. Jadi karena Taliban tuh orang yang memegang omongan katanya. Jadi ketika medical frontline masuk ke Taliban, mereka bisa menjamin keselamatan gitu loh. Bahkan ada film-film Amerika yang Taliban tuh sepakat sama hukum-hukum adat Afghanistan gitu ya. Tapi dibandingkan ISIS itu nggak mau tahu, asal beda dihajar gitu. Jadi kondisi di Taliban dibandingkan Taliban di ISIS, kata teman saya, teman-teman di Medical Frontier tuh nggak pernah beroperasi di daerah ISIS karena tidak pernah ada jaminan keamanan dibandingin kalau masuk ke daerah Taliban. Mereka berani menjamin karena mereka tahu bahwa Medical Frontier itu punya fungsinya untuk bisa dimanfaatkan untuk kesehatan kelompoknya gitu loh. Jadi kalau itu, tapi itu gambaran umum kan, kira-kira seperti itulah. Dan itu harus dicari tahu benar gitu. Ini dari kesaksian teman saya yang pernah bertugas di Afghanistan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Ferry. Ya, semoga menjawab ya. Ya, untuk staf para sukarelawan atau pekerja atas nama PBB yang di Afghanistan, saya pikir sih masih berada di sana ya. Karena kan mereka menganggap bahwa mereka itu bagian dari netral ya, tidak memihak pada satu sisi gitu. Baik teman-teman, menarik sekali perbincangan ini. Tadi pemaparan dari Om Ferry Latif kaitan dengan penugasan dan juga Om Yuli Seperi yang sudah mengawali foto-foto pengungsi jauh sebelum penugasan ya. 2 tahun sebelum penugasan Om Yuli Seperi sudah motret-motret pengungsi. Tapi sih di sini memang pengungsi ini masalah menarik sih di Indonesia ya. Sebenarnya bukan sebagai permasalahan dalam arti beban sih. Sepanjang flow-nya itu jalan ya. Jadi bahwa mereka sebagai Indonesia sebagai stepping stone itu memang tak terhindarkan gitu ya. Karena kita memang di daerah yang memanjang gitu ya, aksesnya banyak dan tujuan mereka adalah Australia gitu. Itu nah, itu yang Indonesia jadi jalur rempah. Bagian dari situ juga mungkin ini takdir rempah ini sebagai jalur pengungsi juga ya. Strategis ya, jadi Pak. Strategis itu intinya. Tapi kita memang ini ya, artinya sebagai misi kemanusiaan, saya pikir juga bahwa pengungsi ini kan dilihat sebagai manusia ya. Meskipun Indonesia tidak menandatangani konvensi 51, tapi dalam hal pengungsi tentu ada kebijakan-kebijakan dari Indonesia sendiri yang terkait dengan masalah pengungsi. Ya dulu pernah soal pengungsi Vietnam kita berikan di Pulau Galang gitu ya. Itu kan salah satu aspek kita bahwa kita memperhatikan kemanusiaan betul. Gitu. Nah, betul ini Om, ini ngejawab Valentina tuh ya sekalian. Valentina bilang ada kondisi-kondisi pengungsi yang susah juga, memang banyak gitu. Ya. Banyak yang kemudian jadi gila
Jadi berbagai macam. Bahkan ada di Makassar, saya dapat teman saya yang meneliti di sana, itu banyak ibu-ibu lokal atau perempuan-perempuan lokal tuh udah hamil di luar nikah karena pengungsi gitu. Itu Ya, cerita itu ini aspek ini sih Om sebenarnya, dan teman-teman juga ya. Sebenarnya pengungsi itu tidak akan menjadi beban asal flow-nya itu jelas. Jadi ada normal flow ya. Kalau waktu liputan kami itu dari istilah yang digunakan oleh Profesor Adrianus Meliala di pakar kriminolog itu kan waktu itu beliau menjelaskan tentang normal flow gitu. Sepanjang flow-nya itu lancar sebenarnya baik-baik saja. Karena toh mereka di Indonesia bukan untuk menetap, sehingga yang menjadi masalah saat ada kemacetan aliran ke negara tujuan itu, sehingga mereka menumpuk di Indonesia, dan saat menumpuk itu banyak faktor sosial lah, tadi soal perkawinan dengan warga lokal, belum nanti karena mereka kebanyakan laki-laki itu mereka juga kemungkinan ada penyakit seksual yang menular, dan ini 10 tahun lalu sudah terjadi gitu dari penelitian dari UI waktu itu. Jadi memang sudah ada fenomena bahwa mereka terkait dengan penyakit menular seksual. Nah ini sebenarnya karena bottleneck ya, karena lama disalurkan sehingga problemnya adalah memberi dampak sosial. Sejauh selain itu sih sebenarnya apabila lancar, toh mereka juga bukan untuk menetap kan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Indonesia itu negeri yang indah gitu, tapi mereka bukan sedang bertamasya di sini ya, mereka sedang bermasalah besar dan itu ya. Indonesia nggak dihitung. Mereka lebih ke negara-negara barat ya. Karena itu juga ya, karena orang Afghanistan lebih banyak laki-laki tanpa keluarga yang mengungsi, ya. Beda sama dengan orang Sri Lanka ya. Jadi akhirnya konflik sosial untuk kehidupan bermasyarakat itu sering terjadi. Ya, apalagi kalau dilepas ya. Ya, UNHCR tuh punya solusi jangka panjang istilahnya bagi pengungsi ya. Yang pertama itu memang pilihan pemulangan sukarela ke negara asal bila memang negara asal itu aman tentunya. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah integrasi lokal di negara pemberi suaka, dan opsi ketiga itu penempatan ke negara ketiga. Nah, untuk Indonesia yang berlaku itu pilihan terakhir tadi, penempatan ke negara ketiga. Jadi kita itu yang memungkinkan untuk diperoleh pengungsi yang tertambah di Indonesia. Jadi mereka memang pilihannya ya harus lari ke sana ya, bukan menetap di Indonesia, tapi memang harus disalurkan ke negara ketiga tadi tujuan gitu. Betul, malah kalau zaman Orde Baru tuh saya dengar cerita dari aparat-aparat kita nih. Kalau zaman Orde Baru katanya malah begitu pengungsi masuk malah dibensinin untuk sampai ke Australia. Ditambahin bensinnya perahunya supaya sampai Australia. Jadi kita nggak mau peduli gitu, nggak mau ikut ribet gitu untuk urusan pengungsi gitu. Tapi kan kita terikat sama protokol yang pernah kita tanda tangani kan. Jadi kita harus ya empati lah terhadap mereka seperti itu. Baik, terima kasih Om Ferry, terima kasih Om Yuli. Saya akan menutup sesi ini bincang redaksi edisi 34. Jadi kita melihat kembali ya pada dekade pertama abad ini 2010 gitu ya. Aliran pengungsi negara-negara konflik ke Indonesia itu meningkat ya. Memang kita sadari sebabnya adalah konflik di Afghanistan, ketidakstabilan politik di Irak, dan perang saudara di Sri Lanka yang waktu awal 2000 itu dan mereka nyebutnya perang senyap gitu ya. Nah, pergerakan pengungsi ini sangat dekat dengan situasi perang, kekerasan massal, ketidakstabilan politik, dan pelanggaran HAM. Dan perang dan perseteruan bersenjata ini kan bencana kemanusiaan ya. Ini bisa terjadi di negeri manapun sih, bahkan di Indonesia. Jadi kita juga melihat sebenarnya apa yang terjadi konflik di Timur Tengah itu bisa jadi kita bisa terseret seperti itu ya, kalau dalam hal keputusan pengambilan politik ataupun dalam hal bagaimana menyuarakan aspirasi, itu sangat rentan sekali dengan gejolak-gejolak perseteruan ya. Nah, para pengungsi yang dikisahkan Om Ferry, Om Yuli tadi mewakili sosok yang terempas
dari negerinya dan terputus dari orang-orang yang dicintainya. Mereka yang terempas dan terputus, satu keluarga pengungsi itu sudah terlalu banyak ya, menurut saya ya. Nah, soalnya permasalahan pengungsi ini juga sebenarnya ini ya kurang mendapat perhatian sebenarnya di Indonesia ya, baik untuk kajian media ataupun sosial. Saya pikir jarang sekali sih ya. Ini kalau Profesor Adrianus Meliala waktu itu bilang seperti bom waktu gitu ya. Sebelum dia bilang sebelum kita berangkat dari titik mana bisul ini menjadi merah, mengapa kita tidak berbuat sesuatu? Karena masalah ini terkesan dilupakan gitu ya, permasalahan pengungsi ini. Dan teman-teman apabila ingin menyimak edisi September 2021, di situ ada kisah Afghanistan yang bulan-bulan terakhir Afghanistan yang dikisahkan secara menarik, secara feature ya, lebih dari 20 halaman, 28 halaman bahkan, dan itu mungkin bisa menjadi acuan keresahan mereka saat ini seperti apa dan kekhawatiran apa yang menyebabkan mereka hengkang dari negaranya. Demikian bincang redaksi edisi 34. Terima kasih atas pemaparan narasumber Om Yuli, Om Ferry dengan kisah-kisahnya. Ini edisi reuni saya, Om Ferry dan Om Yuli dalam peliputan pengungsi di 10 tahun lalu. Demikian. Sama-sama. Terima kasih semua. Selamat sore, sehat selalu.